Shalom, selamat siang adik-adik semua yang ada di rumah. Kembali kita bersyukur bahwa hari ini kita ada kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan walaupun masih online. Nah adik-adik, kakak mau tanya, pasti kakak yakin dan percaya adik-adik semua dan kakak semua pasti dalam keadaan sehat, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita. Nah sebelum kita mulai persekutuan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada siang hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan mau mengikuti persekutuan pada siang hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan bahkan biarlah setiap nyanyian yang kami naikkan kepada Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mau menyanyikan lagu pujian tangan kanan tangan kiri. Kak Asni mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi memuji Tuhan. Percaya pasti adik-adik yang di rumah pasti mengikuti gerakannya dengan baik. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan persekutuan kita pada siang hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita mengangkat pujian bawalah persembahan. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkatilah supaya menjadi berkat bagi gereja kami dan bahkan untuk plan-plan kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang jadi selalu berkat. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Asni pasti yakin dan percaya bahwa adik-adik sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, karena setiap minggunya cerita firman Tuhan berbeda hari dan sangat menarik. Nah sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu pujian Yesus kupanggil, Yesus kuundang.
Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kak Ferry percaya bahwa semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita sehingga adik-adik bisa mengerti firman Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun secara virtual. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai dan melindungi, bahkan Engkau senantiasa ada di sisi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah, yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, bahkan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Lebih dari itu, mereka dapat bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Kak Ferry mau cerita apa ya hari ini adik-adik? Nah, kayaknya ceritanya menarik nih. Hehehe. Oke, langsung saja adik-adik. Kak Ferry cerita tentang lakukan yang terbaik. Sekali lagi ya, yaitu lakukan yang terbaik. Nah, sekarang kita buka Alkitabnya dari 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 14. Sekali lagi, 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1 sampai 14. Nah, kita membaca firman Tuhannya sebelum Kak Ferry akan cerita buat adik-adik semua. Nah, adik-adik jangan hanya melihat atau hanya membuka Alkitabnya, tetapi harus dibaca. Nah, Kak Ferry akan baca ayat 5 dan ayat yang ke-8. Perhatikan ya Alkitabnya. Kak Ferry akan mulai membacanya. Ayat yang ke-5. Ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka, "Pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk memperbaiki rumah Allahmu setiap tahun. Lakukanlah hal itu dengan segera." Tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera. Ayat yang ke-8. Sesudah itu, raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ferry cerita, Kak Ferry mau bertanya, gambar yang di atas ini gambar apa ya adik-adik? Nah, itu adalah gambar rumah Tuhan yang mau diperbaiki. Nah, gambar yang di sebelah ini, yang di atas ini gambar apa lagi adik-adik? Nah, itu adalah gambar bait Allah atau rumah Tuhan yang sudah selesai diperbaiki dan sudah dibangun. Nah, adik-adik, Kak Ferry akan memulai ceritanya buat adik-adik. Nah, cerita apa ya hari ini? Nah, adik-adik, di Yerusalem ada seorang raja yang bernama Raja Yoas. Nah, Raja Yoas ini melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, di Yerusalem juga ada seorang imam yang bernama Imam Yoyada. Nah, imam ini kalau di gereja
kita saat ini, yaitu pendeta. Nah, Imam Yoyada ini adalah yang mengepalai seluruh para imam yang ada di Yerusalem. Nah, adik-adik, suatu hari atau suatu saat Raja Yoas ini ingin membangun rumah Tuhan, ingin memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak tersebut. Lalu bagaimana caranya adik-adik? Bagaimana cara Raja Yoas ini membangun rumah Tuhan tersebut? Nah, ternyata Raja Yoas memanggil para imam, baik Imam Yoyada, imam-imam yang lainnya, dan orang-orang Lewi. Lalu, mengapa dia memanggil mereka? Nah, dia mengumpulkan mereka dalam suatu tempat. Nah, setelah mereka berkumpul, Raja Yoas berkata kepada mereka. Apa kata Raja Yoas, adik-adik? Nah, ternyata ia berkata kepada mereka, "Aku mau membangun rumah Tuhan. Aku mau memperbaiki rumah Tuhan ini supaya orang Israel bisa beribadah, supaya orang Israel bisa menyembah kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan." Nah, oleh karena itu, imam-imam dan orang Lewi harus pergi ke kota-kota yang ada di Yehuda maupun yang ada di Yerusalem. Kumpulkanlah uang dari orang Israel. Nah, setelah terkumpul nanti uang itu, baru kita akan memulai memperbaiki rumah Tuhan. Nah, adik-adik, setelah mereka mendengar perintah dari Raja Yoas ini, mereka melakukan engkau. Nah, biasanya kalau seorang raja memerintahkan bawahannya itu, maka mereka melakukan dengan segera. Tetapi imam-imam dan orang Lewi tidak melakukannya. Mengapa ya mereka tidak melakukannya? Nah, mereka malas ya, atau marah, atau bagaimana adik-adik sama Raja Yoas tersebut? Nah, ternyata adik-adik mereka belum yakin kalau Raja Yoas ini benar-benar membangun rumah Tuhan. Nah, melihat hal itu beberapa hari karena belum ada imam yang datang kepada Raja Yoas untuk membawa uang, lalu dia bertanya-tanya, kenapa ya para imam ini tidak mau pergi? Kenapa ya orang-orang Lewi tidak mau pergi mengumpulkan uang? Padahal saya bertujuan untuk membangun rumah Tuhan supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Lalu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada. Lalu ia berkata kepada Imam Yoyada ini, "Hei Imam Yoyada, mengapa kamu tidak mengajak imam-imam yang muda itu? Mengapa kamu tidak mengajak para orang Lewi itu supaya mengumpulkan uang bagi orang-orang Israel? Nah, nanti uang itu dipakai loh untuk membangun rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka bisa beribadah." Nah, karena mereka belum ada yang pergi, lalu Raja Yoas ini turun tangan langsung. Dia datang langsung untuk memperbaiki dan membuat sebuah peti. Lalu dia memerintahkan bawahannya, buatlah sebuah peti. Nah, setelah selesai dibuat peti itu nanti baru letakkanlah di depan rumah Tuhan atau di depan pintu gerbang rumah Tuhan itu. Nah, setelah selesai nanti taruh di situ, baru aku akan memberikan perintah dan membuat pengumuman bagi seluruh orang Israel. Nah, adik-adik, setelah selesai dibuat peti, lalu Raja Yoas membuat pengumuman. Ia memberikan pengumuman kepada imam dan para orang Lewi supaya disampaikan kepada orang Israel. Apa isi pengumumannya, adik-adik? Nah, isi pengumumannya yaitu Raja Yoas memerintahkan bahwa seluruh orang Israel harus mengumpulkan uang di dalam peti yang sudah disediakan di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Nah,
Supaya apa nanti uang itu dipakai untuk pembangunan dan perbaikan rumah Tuhan yang baru. Nah, mendengar hal itu, orang-orang Lewi dan para imam bersorak-sorai, sangat senang. Mereka baru yakin bahwa Raja Yoas benar-benar ingin membangun rumah Tuhan. Mereka bersorak-sorai, hore, hore, rumah Tuhan diperbaiki, rumah Tuhan dibangun. Nah, sekarang kita bisa beribadah lagi, kita bisa mempersembahkan korban kepada Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan lagi. Nah, setelah mereka bersorak-sorai, orang-orang Israel dan para imam mereka berkumpul dan berbondong-bondong untuk mengumpulkan uang di dalam peti yang sudah disediakan di depan pintu gerbang. Nah, adik-adik, setelah uang itu terkumpul sangat banyak jumlahnya, lalu Raja Yoas dan imam kepala mengambil uang tersebut, baru ditaruh di dalam plastik yang besar, lalu diserahkan kepada imam-imam yang sudah dipercayakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Lalu imam-imam tersebut mereka memanggil tukang-tukang. Nah, ada tukang pahat kayu, ada tukang besi, ada tukang tembaga, dan tukang-tukang lainnya. Nah, setelah tukang-tukang itu berkumpul dan sudah sedia bahan-bahan, lalu mereka memulai mengerjakan perbaikan rumah Tuhan. Nah, setelah mereka memulai, setiap hari mereka bekerja dari sore sampai malam. Nah, beberapa minggu, beberapa hari setelah selesai perbaikan rumah Tuhan, lalu para tukang tersebut menyampaikan pesan kepada Raja Yoas dan Imam Yoyada. Hei Raja dan Imam Yoyada, rumah Tuhan sudah selesai kami kerjakan. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Yoas dan Imam Yoyada setelah selesai? Mereka pergi ke rumah Tuhan tersebut. Lalu mereka melihat, wah, rumah Tuhan sangat megah dan kokoh, berbeda dengan gereja-gereja kita saat ini. Lalu mereka melihat-lihat, wah, ini sangat luar biasa, sangat megah. Orang-orang Israel bisa bersuka cita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah itu tukang-tukang tadi mereka mengembalikan uang yang lebih kepada Raja Yoas dan Imam Yoyada. Nah, melihat hal itu, Raja Yoas dan Imam Yoyada berpikir, mau kita apakan ya uang ini yang masih banyak ini? Lalu Imam Yoyada berkata, kita harus membelikan bahan-bahan yang ada di dalam rumah Tuhan ini. Kita belikan kursi, beli meja, beli alat-alat musik, baik jam, apapun kita beli, kita sediakan di dalam rumah Tuhan ini, supaya orang-orang Israel aman untuk beribadah, sehingga mereka bersuka cita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar dari seseorang raja yang melakukan yang terbaik. Nah, Kak Firi mau bertanya, apa yang dilakukan oleh Raja Yoas ini? Yaitu melakukan perbaikan rumah Tuhan yang tadinya para imam dan orang Lewi tidak yakin. Bahkan mereka tidak mau pergi untuk mengumpulkan uang ketika Raja Yoas memerintahkan untuk pergi. Nah, tetapi Raja Yoas ini dia punya semangat, dia punya keinginan supaya rumah Tuhan harus dibangun. Nah, karena melihat hal itu, baru imam-imam dan orang Lewi baru bekerja bersama-sama dengan raja membangun rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Firi, kita belajar kepada Raja Yoas ini. Nah, bagaimana
yaitu adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Contoh, papa mama kita menyuruh adik-adik untuk membereskan mainan. Misalnya adik-adik habis main tetapi mainannya tercecer di mana-mana, lalu papa mama kita perintahkan, bereskan mainanmu, habis itu mandi dan belajar. Nah, adik-adik harus taat dan harus melakukannya dengan jujur, dengan tulus, sehingga papa mama kita senang dan adik-adik juga diberkati. Atau juga misalnya guru memberikan tugas dari sekolah. Nah, adik-adik harus kerjakan tugas tersebut dengan baik. Nah, dalam mengerjakannya harus berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu supaya Tuhan memberkati, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada adik-adik, bahkan kepintaran di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, itu adik-adik harus belajar dan kita meneladani seorang raja yang sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan dengan baik agar orang Israel bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, sama seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus datang di dunia ini untuk menyelamatkan Kak Ferry, adik-adik semua, papa mama kita, dan semua orang percaya kepada Yesus. Nah, Yesus datang untuk menjadi apa adik-adik? Nah, dia menjadi apa adik-adik? Ternyata Yesus rela berkorban. Ia dipukul, dicaci maki, diludahi, disalibkan, bahkan ditusuk sampai mati. Nah, baru setelah 3 hari dikuburkan, lalu ia mati. Dia bangkit dan memberikan jaminan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus, seperti Kak Ferry, adik-adik semua. Nah, demikian firman Tuhan. Kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan dan senantiasa adik-adik takut akan Tuhan dan berbakti kepada orang tua, menghormati dan taat dalam setiap perintah papa mama kita. Terima kasih. Kita berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, hamba berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati, Engkau menjamah hati mereka supaya mereka mengerti firman Tuhan. Lebih dari itu dapat bertumbuh bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga orang tua mereka supaya mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan dalam mendidik adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya kita menghafal. Nah, adik-adik harus bisa menghafal. Adik-adik bisa menghafal kan? Nah, Kak Ferry juga harus bisa menghafal. Nah, ayat hafalan kita hari ini terambil dari surat Titus pasal 3 ayat 8b. Sekali lagi ya. Surat Titus pasal 3 ayat 8b. Begini bunyinya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Sekali lagi ya. Titus pasal 3 ayat 8b. Agar mereka
yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Nah, baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam sepanjang hari ini maupun sepanjang minggu ke depan, bahkan lebih dari itu sepanjang hidup kita. Nah, oleh karena itu, lipat tangannya, pejamkan matanya, dan tundukkan kepalanya sampai nanti Kak Ferry memberkati adik-adik semuanya. Lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kesempatan hari ini ya Tuhan, kami bisa memuji-Mu, bahkan kami bisa mendengarkan firman Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, menghafal firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, bahkan berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus buat adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan, berikan mereka kekuatan, bahkan semangat dan sukacita. Bahkan berkati studi mereka, cita-cita mereka, harapan mereka, bahkan apapun yang mereka rindukan dan yang mereka inginkan saat ini ya Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat orang tua mereka dimanapun berada ya Tuhan. Engkau memberkati, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan di dalam membimbing, mendidik adik-adik ini semuanya, sehingga mereka menjadi orang tua yang diteladani dan yang melakukan perintah-Mu untuk membimbing adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga hamba berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak yang ada dimanapun ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, berkati kesehatan keluarga, bahkan setiap harapan mereka Tuhan memberkati. Bahkan berikan semangat dan sukacita di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Engkau yang senantiasa menolong memberkati kami baik hari ini maupun sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati dan menolong kami. Kami mengakhiri doa kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah berkat Shalom, damai sejahtera, sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat papa mamanya ya. Terima kasih. Shalom.